Morfem. Pada cabang ilmu morfologi, morfem merupakan istilah yang ada dalam tataran linguistik. Menurut para ahli, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Sedangkan secara umum, morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna, dapat berupa kata atau berupa imbuhan. Artinya, morfem ini mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi yang lebih kecil. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan urutan satuan bahasa berikut ini, dari yang terkecil sampai yang besar. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, satuan bahasa yang paling kecil adalah morfem. Setelah morfem, terbentuklah kata. Di atas kata adalah frase. Setelah frase, terbentuklah klausa. Baru setelah klausa tercipta kalimat. Dan ketika kalimat-kalimat dijadikan satu kesatuan, maka terbentuklah paragraf, dan seterusnya. Perlu saya tekankan lagi bahwa sebuah kata, kecuali kata dasar, masih dapat dibagi lagi menjadi morfem-morfem. Contohnya, main, mainan, permainan, memainkan. Dari keempat kata tersebut, masing-masing mengandung beberapa morfem berbeda. Berasal dari kata dasar main, yang terdiri dari satu morfem saja, maka ketika mengalami afiksasi, kandungan morfemnya tentu berubah, yakni main terdiri dari satu morfem karena merupakan kata dasar. Mainan terdiri dari dua morfem, yakni kata pokok kata dasar main dan sufiks an. Permainan terdiri dari kata pokok kata dasar main dan konfiks per an. Mempermainkan terdiri dari kata pokok kata dasar main dan konfiks memperan. Jadi, setiap kata dasar sudah pasti hanya terdiri dari satu morfem saja. Adapun jenis-jenis morfem menurut cabang ilmu morfologi dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya atau kebebasan atau keterikatannya, berdasarkan keutuhannya, dan berdasarkan maknanya. Berdasarkan kebebasan atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua, yakni morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri meskipun tanpa adanya morfem yang lain. Maksudnya, morfem ini dapat muncul dalam penuturan tanpa kehadiran morfem lain. Contohnya, pergi, duduk, minum, sedih, senang, bahagia, dan sebagainya. Karena itulah morfem seperti ini disebut dengan morfem bebas. Yang kedua adalah morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia memang tidak memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem-morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contohnya adalah
semua bentuk afiks, baik prefiks, sufiks, infiks, maupun konfiks, seperti me, ber, an, kan, mekan, peran, dan sebagainya. Atau selain afiks seperti kata juang, henti, baur, dan sebagainya. Kemudian jenis morfem yang kedua adalah jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yakni morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem satu kesatuan yang utuh atau tidak terbagi. Artinya, morfem ini susunannya utuh, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Contohnya, lari, datang, rumah, pulang, dan sebagainya. Yang kedua adalah morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Contohnya adalah kata kesatuan. Kesatuan terdiri dari morfem satu dan konfiks ke-an. Morfem yang berupa konfiks ke-an ini tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Dapat kita lihat bahwa di antara ke dan an terdapat unsur lain, yakni satu, sehingga menjadi kesatuan. Ke dan an pada kata kesatuan merupakan satu morfem meskipun terpisah, yakni konfiks ke-an. Dan inilah yang disebut morfem terbagi. Berikut ini adalah jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua juga, yakni morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang memiliki makna leksikal atau telah memiliki makna pada dirinya tanpa perlu proses dengan morfem lain. Jadi, morfem seperti ini sudah dapat digunakan secara bebas. Contohnya, rumah, saya, pergi, lari, dan sebagainya. Selanjutnya adalah morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memiliki makna leksikal, akan tetapi dia memiliki makna gramatikal. Maksud dari makna gramatikal di sini adalah makna yang muncul sebagai akibat adanya hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan antara frase dengan frase dalam sebuah klausa. Hubungan antara kata dengan kata yang lain dalam sebuah frase atau klausa. Atau hubungan morfem dengan morfem dalam sebuah kata. Contoh morfem tidak bermakna leksikal adalah anggota afiks seperti me, di, ter, ber, dan lain-lain. Atau berupa partikel seperti dari, ke, dan sebagainya. Jadi morfem ini tidak memiliki makna apa-apa pada dirinya sebelum digabungkan dengan morfem lainnya dalam proses morfologis.